Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insya Allah kita akan membaca mulai dari halaman atau mulai dari bab yang ke-19. Membahas perbedaan antara ahli waris dengan mahram. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan daftar ahli waris dari laki-laki dan daftar ahli waris dari perempuan. Kemudian kita akan membahas di antara daftar ahli waris itu ada yang dia bukan mahram, namun dia mendapatkan warisan, dan sebaliknya ada yang merupakan mahram tapi tidak mendapatkan warisan. Sehingga dua hal ini memang dua hal yang berbeda, hukum yang berlaku dalam masalah warisan dengan hukum yang berlaku dalam masalah kemahroman. Coba kita baca. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 167. Aturan penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris berbeda dengan aturan penentuan dalam masalah mahram. Karena itu, tidak semua mahram adalah ahli waris, sebagaimana tidak semua ahli waris adalah mahram. Berdasarkan hal ini, ada 3 keadaan antara ahli waris dan mahram. Yang pertama, kerabat yang memiliki hubungan mahram dengan mayit dan sekaligus ahli waris. Seperti orang tua, kakek, dan seterusnya ke atas. Kemudian nenek, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang menyamping ada saudara dan ada keponakan. Kemudian ada paman. Dia menyamping. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan mahram dengan mayit namun bukan ahli waris. Punya hubungan mahram dengan mayit tapi bukan ahli waris. Contohnya adalah mertua dan sebaliknya adalah menantu. Begitu akad nikah sudah dilakukan, maka antara mertua dengan menantu ini menjadi mahram. Dan mereka tidak batal status mahramnya, meskipun bisa jadi suami istri sudah bercerai. Sehingga misalnya dalam sebuah kasus, A punya anak B, X punya anak Y. Lalu B, anaknya A, menikah dengan Y. B lelaki, Y perempuan. B menikah dengan Y. Maka B dengan X adalah mahram. Y dengan A adalah mahram. Andai terjadi perceraian antara B dengan Y, apakah B tetap jadi mahram bagi X? Jawabannya tetap jadi mahram. Meskipun mereka berdua atau meskipun B dengan Y sudah bercerai. Sehingga ada istilah mantan istri, mantan suami, tapi tidak ada istilah mantan mertua. Dalam arti mereka tetap mahram sekalipun mereka sudah bercerai. Selanjutnya, yang ketiga adalah ahli waris yang bukan mahram. Contohnya adalah sepupu. Sepupu yaitu anak paman yang laki-laki. Dia bukan mahram meskipun dia ahli waris. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, ajma'at al-ummatu ala thubuti hurmati ar-rada' bainar radi wal murdi'ah. Umat Islam sepakat bahwa menyusui bisa menjadi sebab mahram antara wanita yang menyusui dengan anak laki-laki yang disusui. Wa annahu yusiru ibnaha yahrumu alaihi
nikahuha abada. Dan anak lelaki yang disusui itu menjadi anaknya si wanita yang menyusui, disebut dengan anak radha'ah atau anak persusuan, dan haram baginya untuk menikah dengan wanita ini abadan selamanya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yatarattabu alaihi ahkamal umumati min kulli wajhin fala yatawarathani wala yajibu ala wahidin minhuma nafaqatul akhar. Namun meskipun mereka mahram, tapi seluruh hukum sebagai status ibu, hukum sebagai ibu itu tidak berlaku semuanya. Di sini kita sebutkan, ya, tidak menjadikan wanita itu layaknya ibu dari segala sisi. Fala yatawarathan, sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi. Wala yajibu ala wahidin minhuma nafaqatul akhar, dan tidak wajib bagi salah satu di antara yang lain memberi nafkah, meskipun mereka mahram. Sehingga jika ada kasus A pernah disusui oleh B, A lelaki, B wanita, kemudian setelah A ini dewasa, maka A dengan B ini mahram, tidak boleh menikah. Meskipun demikian, tidak ada kewajiban untuk saling memberi nafkah dan tidak bisa saling mewarisi. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai satu bab di bab ke-19. Dan ini sebenarnya hanyalah pelengkap dari daftar ahli waris yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang jumlahnya ada 15 bagi lelaki dan 10 wanita. Kemudian memicu pertanyaan, kenapa di situ ada yang mahram tapi dia nggak dapat warisan, dan sebaliknya ada yang bukan mahram tapi dapat warisan? Jawabannya kita sebutkan di halaman 19 atau di bab ke-19. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 20. Bab 20 kita akan bahas tentang dua jenis jatah warisan. Dua jenis jatah warisan. Jatah warisan yang diberikan kepada ahli waris ada dua macam. Kita berbicara ahli waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Bukan dzawil arham. Kalau dzawil arham nanti ada perhitungannya sendiri. Jatah warisan yang diberikan kepada ahli waris ada dua macam. Pertama, jatah warisan dengan nilai tertentu yang disebut dengan al-furud. Disebut dengan al-furud, yaitu jatah warisan yang diberikan berdasarkan nilai tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Seperti penjelasan Allah di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan bagian ujung surat An-Nisa. An-Nisa ayat 176. Contoh jatah setengah, seperempat, sepertiga, seperdelapan, dan seterusnya. Jatah ini tidak bertambah, kecuali karena rod. Ada sisa jatah. Dan tidak berkurang kecuali karena aul. Ada pengurangan jatah. Penjelasan tentang rod dan aul nanti akan kita bahas tersendiri di contoh, dan sekaligus ada contoh perhitungannya, ya. Nanti di bagian akhir insyaallah. Selanjutnya, jatah yang ditetapkan atau al-furud. Al-furud dalam Al-Quran di 3 surat, di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Al-furud dalam 3 ayat ini ada 6. Ada 6. 6 itu apa saja? Setengah, seperempat, seperdelapan. Sehingga di sini ada kesamaan dari sisi apa? Penyebut, yaitu penyebut genap. Setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian yang penyebutnya penyebutnya KPK 3. Sepertiga, seperenam, 2/3. Sepertiga, seperenam, 2/3. Hanya 4 ini. Atau hanya 6 ini. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Baik.
Jika Bapak Ibu menghafal 6 ini, insya Allah nanti kita tidak sulit dalam menerapkan. Tidak keluar dari 6 ini. Sehingga ahli waris kemarin sudah kita pahami, jumlahnya ada sekian belas laki-laki dan 10. Ada 15 laki-laki dan 10 perempuan. Kemudian jatah yang mereka miliki untuk ashabul furud hanya ada 6 ini. Dan ada jatah warisan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, yaitu 1/3 sisa. Insya Allah akan ada pembahasan khusus untuk kasus Gharawiyatain atau Umariyatain di bab beberapa kasus khusus. Insya Allah kita bahas. 1/3 sisa ini hanya ada di kasus Gharawiyah atau Umariyah. Yang kedua, jatah warisan berupa sisa. At-ta'sib. Jatah warisan berupa sisa. At-ta'sib. Yaitu jatah warisan sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu atau ashabul furud. Besar kecilnya sisa tergantung keberadaan jatah tertentu. Sehingga ahli waris ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang mendapat jatah warisan tertentu disebut ashabul furud. Yang kedua, orang yang mendapatkan taksib disebut dengan asobah. Disebut dengan asobah. Baik, kita coba lihat contoh kasus ya. Contoh kasus ke-13. Bagaimana cara mendapatkan warisan? Si A meninggal dunia. Keluarga yang berduka pertama adalah kedua orang tuanya, istri, dan seorang anak lelaki. Siapa ahli warisnya dan bagaimana cara mereka mendapatkan warisan? Ahli waris si A adalah kedua orang tuanya, istrinya, dan anak lelakinya. Cara mendapatkan warisan, istri mendapatkan 1/8 karena mayit punya anak, sehingga istri dalam hal ini disebut dengan sahibah al-furud atau masuk kategori ashabul furud. Kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 karena mayit punya anak, sehingga kedua orang tuanya dalam hari ini juga termasuk ashabul furud. Dan seorang anak lelaki mendapatkan sisa, yaitu asobah. Tayyib. Kita coba detailkan ya. Baik. Tadi yang kita bahas adalah memberikan rincian bahwa warisan itu dibagi dengan 2 metode. Pertama, dibagi dengan metode ditentukan jatahnya. Ditentukan jatahnya. Yang ini disebut dengan al-furud. Disebut dengan al-furud. Yang kedua, mendapatkan sisa. Karena sisa, maka besar kecilnya tidak tentu. Yang ini disebut dengan at-ta'sib. Baik. Dari 15 ahli waris 15 ahli waris dari kalangan lelaki dan 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Ada sebagian yang dia mendapatkan ashabul furud dan ada sebagian yang mendapatkan at-taqsib.
Sehingga 15 ini tidak semuanya ditentukan jatahnya. Makanya nanti ketika Anda, dan kita belum belajar ke situ ya, nanti ketika kita belajar tentang masalah perhitungan, Anda tidak menghafal 15 itu dapat berapa saja, tidak. 10 dapat berapa saja, tidak. Namun dari 15 itu ada yang dapat jatah tertentu, ada yang mendapatkan sisa. Sehingga tidak banyak yang perlu kita hafalkan. Ya. Yang dapat jatah tertentu hanya ada beberapa orang. Ini dapat sekian jika ini dapat sekian jika ini. Itu yang kita hafalkan. Sisanya masih banyak yang dia sebenarnya masuk di bagian at-ta'sib. Baik. Dan kami ingatkan ya, dari sekian daftar ahli waris ini, ketika ada semua, itu tidak semuanya dapat. Karena antara satu dengan yang lain mereka saling menutupi. Jika 15 ahli waris itu ada semua, nggak semuanya dapat. Demikian pula 10 ahli waris perempuan itu ada semua, nggak semuanya dapat. Sehingga 15 itu nanti ketika ada semua, paling yang dapat adalah keluarga di ring 1. Keluarga ring 1, anak lelaki, anak perempuan, istri, kemudian ini kalau yang mati lelaki ya, istri, kemudian kedua orang tua. Sudah, selesai. Ibu bapak berarti ya, berarti hanya ada 5. Kalau ada semuanya. Yang 10 ahli waris perempuan juga gitu. Kalau ada semuanya. Berarti yang mati ini lelaki karena ada istri ya. Kalau yang mati perempuan ada suami. Andaikan yang mati perempuan ada suami, ada semua ini ya. Berarti anak lelaki, anak perempuan, suami, ibu, bapak. Cuma 5. Makanya ini kalau ada semuanya, yang dapat warisan kurang lebih hanya 5. Jika ada semua, yang dapat warisan hanya 5 orang. Sisanya gimana? Nggak dapat. Begitu ya. Sehingga kita kemarin mengenal 15 ahli waris laki-laki, 10 ahli waris perempuan. Itu adalah orang-orang yang mereka disebutkan sebagai daftar ahli waris meskipun belum tentu dapat. Karena ada yang dapat dengan kondisi seperti ini, ada yang dia menjadi tidak dapat karena kondisi seperti ini. Baik, dan insya Allah nanti kita akan bahas itu di bab tentang masalah hijab. Bab tentang masalah keberadaan ahli waris yang bisa menutupi ahli waris yang lain. Baik, selanjutnya untuk at-ta'sib. Ada beberapa istilah dulu ya. Furud itu jatahnya. Pemilik furud, pemilik jatah namanya apa? Sahibul furud. Sahibul furud. Jika dia jamak, jumlahnya banyak, maka jadi ashabul furud. Ashabul furud. Sehingga furud itu jatahnya, sahibul furud ini pemiliknya. Baik. Taksib, sisa, itu jatahnya. Atau porsi dia dapat taksib, dapat sisa. Pemilik taksib namanya asobah. Sehingga asobah itu orangnya. Semoga tidak bingung. Apa bedanya antara asobah dengan taksib? Taksib itu porsinya, asobah itu pemilik taksib. Sohibu taksib namanya asobah. Baik. Kemudian nanti ada penyebab asobah. Penyebab asobah. Penyebab. Ada penyebab asobah. Penyebab asobah itu begini.
ada ahli waris A ketemu ahli waris B. Andaikan A ini sendirian, dia nggak bisa dapat taksib, dia bukan asobah. Tapi ketika A bergabung dengan B, maka dia jadi asobah. Nah, posisi B yang menjadi penyebab A bisa jadi asobah disebut mu'asib. Disebut mu'asib. Sehingga dalam asobah ada 3 istilah ya. Taksib itu jatahnya, asobah itu orangnya, penyebab jadi asobah disebut mu'asib. Nanti akan kita bahas ya. Contohnya misalnya, anak perempuan itu nggak dapat asobah atau nggak dapat taksib ya. Dia bukan asobah. Nggak dapat taksib sehingga dia bukan asobah. Tapi ketika anak perempuan itu punya saudara lelaki, sehingga mayit punya anak perempuan dan anak lelaki, maka keberadaan saudara lelakinya ini mengangkat anak perempuan tadi menjadi asobah. Nah, saudara lelaki itu disebut dengan mu'asib. Baik, Anda cukup kenali istilah-istilah ini. Semoga tidak bingung ya. Ada ashabul furud, itu adalah pemilik jatah tertentu yang jumlahnya ada 6. Ada 6 jatah. 6 jatah itu pertama turunan dari angka 2, setengah, seperempat, seperlapan. Hanya ada 3 ini. Yang kedua turunan dari angka 3, sepertiga, 2/3, seperenam. Baik. Ashabul furud, mereka hanya mendapatkan 6 jatah ini. Nah, sisanya asobah. Nah, makanya asobah itu besar kecilnya tergantung dari ashabul furud. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita sudah selesai di halaman 170 dan sudah menyelesaikan bab yang ke-20. Selanjutnya kita akan mengenal asobah di bab yang ke-21. Menurut pengakuan para peserta workshop yang pernah ikut workshop warisan, baik di Jakarta maupun di beberapa kota yang lain, mereka yang paling bingung itu bagian ini, mengenal asobah. Makanya di sini saya kasih satu catatan ya. Coba kita baca dulu. Mengenal asobah, bagi Anda yang sudah memiliki buku, silakan dibaca halaman 171. Asobah secara bahasa artinya sekelompok lelaki yang merupakan keluarga dekat seseorang. Sehingga mencakup ayah, anak lelaki, saudara lelaki, paman dari ayah, dan seterusnya. Secara istilah dalam ilmu waris, asobah berarti orang yang mendapatkan warisan tanpa ditetapkan porsinya, namun mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada yang mendapatkan jatah tertentu. Mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada yang mendapatkan jatah tertentu. Setelah diberikan kepada siapa? Ashabul furud. Sehingga warisan itu diserahkan dulu ke ashabul furud. Ada yang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Setelah semuanya diserahkan, kalau masih ada sisa, nanti jatuh jadi milik asobah. Baik, kita kasih catatan penting ya. Barangkali bagi yang pertama mempelajari pembahasan ini mengalami kesulitan dalam menghafalkannya, maka saran kami, mohon untuk tetap sabar mempelajarinya. Pahami contoh kasus yang kami sediakan. Mohon tidak terbebani dengan istilah, ya.
Dan istilah itu nanti akan melekat dengan sendirinya kalau kita sering baca. Baik. Dengan sering membaca, insya Allah nanti akan melekat istilah itu. Ini kata kuncinya. Dan sekali lagi kami sampaikan, pengalaman setelah saya menyampaikan beberapa workshop seputar masalah warisan, banyak peserta yang kebingungan bagian ini. Kebingungannya itu ada dua penyebab utama. Pertama, banyak istilah baru. Yang kedua, ada banyak yang kelihatannya perlu dihafalkan. Padahal sebenarnya istilah-istilah baru itu ya tidak harus dihafalkan. Kalau kita sering baca mengulang-mengulang, nanti akan melekat dengan sendirinya. Baik. Kita akan lihat macam-macam asobah. Asobah ada dua. Pertama, asobah nasabiyah. Yang kedua, asobah sababiyah. Asobah nasabiyah adalah asobah karena hubungan nasab yang jumlahnya 15 lelaki. Ya, jumlahnya 15 lelaki dan ada beberapa perempuan yang masuk dalam lingkaran 10 ahli waris perempuan. Tayyib. Yang kedua adalah asobah sababiyah, yaitu asobah karena sebab memerdekakan budak. Sehingga asobah sababiyah itu hanya mu'tik atau mu'tikah. Asobah sababiyah hanyalah mu'tik atau mu'tikah. Baik. Insya Allah tidak sulit untuk asobah sababiyah. Karena asobah sababiyah dia tidak dibahas kaitannya dengan urutan nasab. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan fokus pada asobah nasabiyah. Fokus asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah ada 3 macam. Asobah karena nasab. 15 lelaki, 10 wanita, itu kan karena nasab ya. Asobah karena nasab ini ada 3 macam. Yang pertama adalah asobah bin nafs. Asobah bin nafsi. Bin nafsi itu sendiri, independen, tanpa melibatkan yang lain. Yaitu ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Mereka adalah para lelaki yang hubungan kekerabatannya dengan mayit tidak dilangkai keberadaan seorang wanita. Kita ulang ya. Asobah bin nafsi adalah orang yang mendapatkan jatah sisa, ya, orang yang mendapatkan jatah sisa, dan mereka adalah para lelaki yang hubungan kekerabatannya dengan mayit ya, tanpa dilangkai oleh seorang wanita. Jadi nggak ada wanita di tengahnya. Kalau ada wanita di tengahnya, dia dzawil arham. Contohnya paman dari ibu. Paman dari ibu itu dzawil arham. Ya, misalnya A punya ibu, ibunya A adalah pamannya. Maka untuk nyambung ke paman, naik dulu ke ibu, baru menyamping. Sehingga ada wanita yang menjadi perantara antara mayit dengan paman dari ibu. Maka yang seperti ini masuk kategori dzawil arham. Kemudian asobah bin nafsi ada 4 jalur. 4 jalur sama seperti yang kemarin ya. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Jalur bunuwah, anak lelaki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Jalur ubuwah adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Jalur ukhuwah
adalah saudara laki-laki mayit sekandung, kemudian seayah, kemudian anak lelaki mereka. Saudara mayit sekandung, seayah, kemudian anak lelaki mereka. Baik, itu yang saudara seibu dapat asobah nggak? Tidak, karena di situ ada melangkai seorang wanita, yaitu ibunya. Hubungan dia dengan saudara seibu itu adalah karena ibunya. Baik. Kemudian anak laki-laki mereka. Yang keenam, jalur paman umumah, yaitu paman dari ayah sekandung, kemudian paman dari ayah sebapak, kemudian anak laki-laki mereka. Tayyib. Jika ada sejumlah ahli waris yang semuanya berhak mendapatkan asobah, maka didahulukan sesuai dengan urutan bunuwah, ubuwah, kemudian ukhuwah, baru yang terakhir adalah umumah. Anak, bapak, saudara, paman. Anak, bapak, saudara, paman. Baik. Coba kita lihat ya. Saya mengulang yang kemarin. Bagan ahli waris dari kalangan lelaki. Pertama adalah ibn. Kemudian anaknya ibn. Ibnul ibn. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ke atas ayah. Lalu kakek. Bapaknya bapak. Baik. Kalau kakek dari ibu, nah, di sini kan ada ibu ya, ibu mayit. Nah, dia kita kasih garis putus. Nah, terus di sini ada kakek. Dapat nggak ini? Dapat atau tidak? Jawabannya nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Mereka atau kakek ini dilompati oleh seorang wanita. Hubungannya dengan mayit. Mayit ke ibunya, lalu ke kakek. Status kakek ini dawil arham. Dia nggak dapat warisan. Wah, kakeknya dicoret ya. Yang sering diistilahkan oleh dalam kajian ilmu waris sering disebut dengan jadun fasid. Jadun fasid. Kakek yang nggak dapat. Sudah? Usul dan furu kita sudah dapat. Berikutnya hawashi yang menyamping. Yang menyamping ada saudara. Kita taruh di sini aja. Yang menyamping ada saudara. Saudara itu urutannya apa? Syakik, saudara kandung. Kemudian liab, saudara sebapak. Kemudian ada lium, saudara seibu. Sudah? Kita tulis dulu ya. Nanti bahasanya asoba nanti. Kemudian paman. Paman itu nyambungnya ke ayah. Naik dulu. Nah, terus begini kan. Ada paman. Ada paman di sana. Paman syakik. Paman syakik itu berarti paman sekandung dengan ayah. Lalu yang berikutnya adalah paman liab. Paman sebapak dengan ayah. Nah, sekarang ada
Misalnya paman lium, kita kasih garis putus. Paman lium. Paman seibu dengan ayah. Nah, paman lium ini nggak dapat. Kenapa? Dia nyambungnya ke mayit itu karena seibu dengan ayah. Dia masuk zawil arham. Baik. Nah, sekarang asobah itu siapa saja? Asobah tadi adalah lelaki yang berada di sekitar mayit. Ya. Lelaki yang berada di sekitar mayit yang tidak dilompati oleh, yang hubungannya dengan mayit tidak dilompati oleh wanita. 1, 2, 3 ayah, 4 kakek. Nah, kemudian kita masih punya 2 arah. Jihah ukhuwah, sisi saudara, dan jihah umumah, sisi paman. Saudara dulu. 4, 5 saudara kandung, 6 saudara sebapak. Lalu anaknya, akh syakik punya anak lelaki, ibn akh syakik, ibn akh syakik. Kalau di sini juga ibn akh li'ab. Baik. 5, 6, 7, 8. Sudah? Baru lari ke paman. Paman syakik 9, paman li'ab 10. Dan turunannya. Di sini ada anak ibn paman ya, ibn paman syakik. Terus ini ibn paman li'ab. Dan turunannya ibn paman syakik, ini berarti 11. Ini 12. Sudah? Nah, ini tadi kan ketinggalan nih. Akh lium, saudara seibu. Saudara seibu, dia nggak dapat asobah, tapi dia menjadi ashabul furud. Dia ashabul furud. Saya kasih arsir. Akh lium ini sahibul furud dan dia bukan asobah. Hanya di furud, hanya dia mendapatkan jatah tertentu saja. Dia bukan asobah. Kenapa? Karena ada nyambungnya ke mayit, itu ada apa? Wanita, yaitu ibunya. Disebut saudara seibu, maka dia hanya dapat sahibul furud. Nah, sahibul furud akhli itu cuma 2. Kalau enggak 1/6, 1/3. Cuma 2. Nah, makanya nanti kalau ada kasus mayit punya saudara seibu. Nah, itu pilihannya cuma 2. Kalau enggak 1/6, 1/3. 1/6 kalau sendirian, 1/3 kalau bareng-bareng. Saudara seibunya lebih dari 1. Nah, itu nanti dapat 1/3. Ada satu lagi yang dia bisa mendapatkan asobah. Bahkan nanti seluruh hartanya menjadi milik dia. Yaitu mu'tik. Mu'tik. Lelaki yang membebaskan budak. Maka jika budak ini tidak punya ahli waris, maka nanti dia mendapatkan seluruh harta warisannya. Ini dapat, itu nomor 13. Baik.
Semoga tidak bingung ya. Sudah bingung? Ada komentar bingung? Nggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Kalau Anda nggak komentar bingung, insya Allah nggak bingung ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kalau ada kayak gini, suami masuk asobah nggak? Tidak. Suami bukan asobah. Suami itu sahibul furud. Sahibul furud, dia tidak mendapatkan asobah, dan jatah suami itu kalau tidak 1/4, setengah. Cuman 2 ini jatahnya. 1/4 jika mayit punya anak, setengah jika mayit tidak punya anak. Nah, kemarin kalau ada pertanyaan, kok di situ suami atau istri? Nah, mayitnya laki atau perempuan? Kalau saya sudah nyebut suami, otomatis mayitnya perempuan. Kalau saya nyebut istri, otomatis mayitnya laki-laki. Sudah? Insya Allah nggak bingung ya? Walhamdulillah. Nah, sebenarnya kita cuma mau menegaskan bahwa asobah ada 4 jalur. Asobah ada 4 jalur. Pertama adalah jalur bawah. Jalur bawah disebut dengan jalur bunuwah. Kemudian jalur atas disebut dengan jalur ubuwah. Kemudian jalur saudara disebut dengan jalur ukhuwah. Dan jalur paman disebut dengan jalur umumah. Kita cuma mau menegaskan itu saja. Insya Allah hafal ya. Anak, bapak ke atas, saudara menyamping, dan paman. Sudah? Dari 4 jalur ini, yang nggak dapat asobah adalah saudara seibu. Nah, itu saja. Saudara seibu nggak dapat. Akhli dia sahibul furud, tapi nggak dapat asobah. Ini nggak dapat asobah. Yang dapat asobah hanya syakik, liab, dan anaknya. Baik. Insya Allah tidak sulit ya. Alhamdulillah. Pokoknya kata kuncinya antum kalian. Antum adalah kalian ya. Anda hafalkan kemarin itu ya. Kemarin ada jalur-jalur itu, insya Allah tidak sulit. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, secara urutan tadi lupa kita sebutkan ya. Secara urutan, yang bisa menjadi asobah adalah bunuwah, ubuwah, kemudian jalur ukhuwah, kemudian jalur umumah. Dan teorinya begini, asobah itu 1 jalur. Kembali lagi ini. Asobah itu 1 jalur. Jika sudah jalur bunuwah, maka jalur yang lain tidak boleh. Tidak boleh ada ya. Jika sudah jalur ubuwah, maka jalur yang lain tidak bisa. Demikian pula jika sudah jalur ukhuwah, maka jalur umumah tidak bisa. Jalur umumah, nah ini yang terakhir. Baik, urutannya sesuai dengan urutan gambar saya tadi. Yang pertama adalah jalur bunuwah dulu. Jadi kalau sudah ada anak lelaki atau cucu lelaki yang dapat asobah, saudara nggak dapat asobah, ayah ke atas nggak dapat asobah. Sudah? Kalau ada ayah atau kakek yang dapat asobah, ayah terutama ya, ayah dapat asobah, maka saudara nggak dapat. Kalau saudara laki-laki
ada sehingga dia dapat asobah, maka nanti paman nggak dapat. Sehingga urutannya 1, kemudian 2 yang atas naik, 3 jalur saudara, dan 4 jalur paman. Yang ini saling menutupi. Kalau ada 1, maka dia yang lebih dominan. 2 nggak dapat. Ada 2, tidak ada 1 tapi ada 2. 3 nggak dapat. Ada 3 tapi nggak ada 2, maka 4 nggak dapat. 2 bisa jadi asobah jika apa? Ini nggak ada. Kalau ini ada, ya ini nggak bisa. 3 dapat asobah jika apa? 1 dan 2 tidak ada. 4 bisa dapat jika 1, 2, 3 nggak ada. Sangat sederhana. Ya. Sehingga kalau ini gabung semuanya, nanti yang dapat asobah 1. Yang 2, 3, dan 4 nggak dapat. Nggak ada 1, mayat nggak punya anak. Orang tua masih hidup. Maka orang tua yang dapat. Orang tua sudah meninggal duluan, mayatnya nggak punya anak. Berarti nanti saudaranya. Jadilah kalalah. Dan dulu sudah pernah kita bahas ya. Walhamdulillah. Baik. Sekarang kita beralih ke asobah bil ghair. Kita beralih ke asobah bil ghair. Ahli waris yang aslinya bukan asobah, namun menjadi asobah karena diangkat oleh saudara lelakinya. Diangkat oleh saudara lelakinya. Nyanya kembali ke siapa? Nyanya kembali ke ahli waris, bukan ke mayit. Berarti ahli warisnya di sini laki atau perempuan? Perempuan. Kita ulang. Anda yang bawa buku, silakan dibuka halaman 172. Di bagian paling bawah, asobah bil ghair. Ahli waris yang aslinya bukan asobah. Ahli waris yang aslinya bukan asobah adalah ashabul furud, yang perempuan. Ini yang perempuan ya. Anda kasih tambahan catatan kaki, ahli waris yang bukan asobah. Kasih tambahan catatan kaki, yaitu ahli waris yang perempuan. Namun dia bisa menjadi asobah karena diangkat oleh saudara lelakinya. Sehingga nya di sini adalah nya ahli waris, bukannya mayit. Paham ya? Tayyib. Contoh. Anak perempuan mayit, dia bukan asobah. Namun ketika ada anak lelaki mayit, berarti saudara si anak perempuan tadi, maka si anak perempuan tadi menjadi asobah. Kejadian ini disebut dengan asobah bil ghair. Asobah karena diangkat oleh yang lain. Baik. Asobah bil ghair itu apakah buatan atau gimana Pak? Ya ada dari awal. Mayit ahli warisnya siapa saja? 3 anak, 2 perempuan, 1 masih di kandungan. Di kandungan ini lahir laki atau perempuan? Belum tahu, belum jelas. Baik, silakan ditunggu. Sampai wanita itu melahirkan, nah baru ketahuan. Oh, lahir lelaki dan hidup. Ya. Maka saudarinya mereka jadi dapat asobah. Andaikan nggak ada bayi lelaki ini, saudarinya tadi tidak mendapatkan asobah. Tapi dia dapat jatah tertentu.
Kemudian asoba bil ghair terbatas pada 4 wanita. Atau coba gini, diulang di halaman 172 ya. Halaman 172 bagian akhir. Asoba bil ghair dalam kurung hanya wanita. Kami tidak menjumpai asoba bil ghair dari laki. Asoba bil ghair itu wanita. Kalau laki, asoba bin nafas. Sudah? Ibaratnya gini aja ya. Laki bisa safar tanpa mahram. Sehingga dia boleh safar sendiri. Maka dia dapat asobah sendiri. Disebut dengan asobah bin nafas. Tapi kalau wanita, dia jika mau safar harus ditemani oleh mahramnya, oleh lelaki. Maka dia bisa safar disebabkan karena ada mahram saudaranya. Nah, maka wanita ini disebut asobah bil ghair. Asobah karena ada mahram lelakinya. Asobah bil ghair terbatas pada 4 wanita. Pertama, anak perempuan. Dia menjadi asobah ketika ada anak lelaki. Cukup jelas. Yang kedua, cucu perempuan dari anak lelaki, bintul ibn. Dia menjadi asobah ketika ada ibnul ibn. Ketika ada cucu lelaki dari anak lelaki. Yang keempat, saudara perempuan sekandung, ukhtun syakikoh. Dia bisa menjadi asobah jika ada saudara lelaki sekandung. Jika ada syakik. Yang keempat, saudara perempuan seayah, ukhtun li'ab. Dia bisa menjadi asobah jika ada saudara lelaki seayah yang laki-laki. Akhun li'ab. Sudah? Berarti di situ ada apa? Ada persaudaraan antara perempuan itu dengan lelaki yang menyebabkan dia jadi asobah. Baik, kita tulis ya. Semoga tidak membingungkan. Mayyit, poros ini ya. Asobah itu asobah bil ghair itu tidak ada yang ke atas. Tolong Anda fokus. Di sini kita bahas asobah bil ghair. Dan yang mendapatkan asobah, yang berstatus sebagai asobah bil ghair hanya perempuan. Hanya ahli waris perempuan. Lelaki bukan bil ghair. Lelaki bin nafas. Ya. Sudah? Nggak ada arah asobah bil ghair yang ke atas. Apakah ibu bisa dapat asobah karena ada bapak? Jawabannya tidak. Ibu nggak dapat asobah karena ada bapak. Sehingga ibu bukan asobah bil ghair. Asobah bil ghair tadi hanya ada 4. Pertama, anak lelaki. Anak perempuan ya. Anak perempuan yang dia diangkat oleh anak laki-laki. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah cucu perempuan dari anak lelaki. Cucu perempuan, atau gini aja. Bintul ibn. Bintul ibn. Bintun, artinya apa bintun? Anak perempuan. Bintul ibn. Cucu perempuan dari anak lelaki. Ini ibn ya. Dan anak lelaki ini juga punya anak lelaki. Ibnul ibn. Anak lelaki dari anak lelaki. Terus berikutnya
Saudara kandung di sini ya. Saudari dulu, saudari kandung, syakikoh. Saudari kandung, saudari syakikoh. Dia punya saudara kandung, saudara syakik. Kemudian saudari seayah, saudari liab, dia punya saudara liab. Baik, ada 4 asoba bil ghair. 4 itu siapa saja? Anak perempuan. Dia menjadi asoba karena diangkat oleh anak lelaki. Dia menjadi asoba karena diangkat oleh anak lelaki. Ini yang angkat. Nah, yang mengangkat ini disebut mu'asib. Mengangkat itu maksudnya gimana, Pak? Andaikan nggak ada ini, maka dia, anak perempuan ini tidak jadi asoba. Itu yang dimaksud mengangkat. Selanjutnya adalah cucu perempuan dari anak lelaki. Di mana dia menjadi asoba diangkat oleh saudaranya. Nah, Anda bisa perhatikan semuanya itu satu tingkatan. Ini satu tingkatan, satu tingkatan. Selanjutnya, saudara atau saudari kandung. Dia menjadi asoba diangkat oleh saudara lelaki kandung. Berikutnya adalah saudari sebapak. Dia menjadi asoba diangkat oleh saudara bapak. Saudara sebapak. Dan yang hijau-hijau itu adalah mu'asib. Ya. Yang bergaris hijau, kotak hijau ini adalah mu'asib. Penyebab asoba. Sedangkan yang merah-merah itu adalah asoba bil ghair. Orang yang mendapatkan asoba, wanita yang mendapatkan asoba, karena diangkat oleh yang lain. Asoba bil ghair. Baik. Pak, itu putus-putus apa garis komando atau garis koordinasi? Nah, itu. Ya, kalau itu bagan organisasi ya. Ini bukan organisasi. Nah, asoba bil ghair itu sesuai urutan. Urutannya gimana? Urutannya turun 1, turun 2. Nyamping kanan, nyamping kiri. Gitu ya. Turun 1 berarti anak. Turun 2 berarti cucu. Turun 1 anak perempuan. Kalau ini ada, ini nggak dapat. Ya, ini nggak dapat asobah bil ghair. Nggak terjadi asobah bil ghair untuk bintul ibn. Terus nyamping kanan, saudara kandung. Baru nyamping kiri, saudari sebapak. Saudari seibu di mana? Saudari seibu, dia ashabul furud, bukan asobah. Udah? Kita kasih nomor ya. 1, turun 1, turun 2, samping kanan, samping kiri. Kalau sudah ada ini, sudah ada nomor 3, maka 4 nggak dapat. Sehingga urutannya seperti tadi. 1, 2, 3,
4. Kapan dua bisa menjadi asobah bil ghair? Ketika kejadian satu tidak ada. Kapan saudara kandung bisa menjadi asobah bil ghair? Ketika kejadian dua nggak ada. Dan begitu seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang mau menghafal silahkan, tidak dihafal juga silahkan ya, karena nggak ada ujian. Walhamdulillah. Dan kita masih punya satu jenis asobah lagi, yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu perempuan bareng perempuan. Ahli waris perempuan dibarengi oleh ahli waris perempuan. Lalu berangkat bareng. Sehingga perempuan ini kalau sendirian dia nggak berani, ditemani sama ahli waris perempuan yang lain jadi berani. Nah itu asobah ma'al ghair. Akan kita bahas besok ya. Kita bahas besok, insya Allah. Termasuk mengenal penghalang warisan, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan besok juga kita akan bahas beberapa studi kasus untuk asobah. Dan sekali lagi, asobah ini adalah materi pelajaran ilmu waris yang dianggap paling sulit dan paling rumit. Saya katakan dianggap, ya tergantung siapa yang menganggap. Dianggap paling sulit dan paling rumit, mengingat tadi, ada banyak istilah. Yang kedua, harus menghafal dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau Anda bisa memahami, terbantukan dengan bagan-bagan yang tadi kita buat, insya Allah lebih ringan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.